Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema simple tapi unik. Ini temanya keren, walaupun emang gak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Buat yang setuju dengan opini saya, kalau tema keren itu gak harus tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan oke nih, biar gak terlalu panjang durasi videonya, karena di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema simple tapi unik dan yang pastinya keren. Kayaknya buat teman-teman nih yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple, unik, keren yang pertama. Banyak ya, simple, unik, dan keren. Ya, walaupun memang seperti yang udah kita bahas di awal video tadi, kalau tema ini itu nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada sebuah widget. Ini widgetnya komplit banget. Ada perakiran cuaca, widget jam, hari, kalender, dan persentase dari hari langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini. Dan di sini ada juga shortcut ke center, dan ini bisa nyala senternya ya. Tapi nggak hanya sampai di situ aja, kalian juga bisa mengedit untuk tampilan dari widgetnya. Oke, di sini disediakan 6 pilihan widget yang bisa kalian gonta-ganti. Ini tampilan widget yang pertama, tampilan yang kedua seperti ini, tampilan yang ketiga seperti ini, tampilan yang keempat ya seperti ini, dan untuk tampilan yang kelima seperti ini, dan ini adalah tampilan untuk yang keenam. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk tampilan yang nomor 6 ini. Kalian juga bisa mentransparasi untuk tampilan widgetnya hingga 0 seperti ini ya. Ya, keren ya. Dan di sini ada pilihan dark atau light. Saya pilih yang dark karena di sini terlihat lebih keren. Dan di sini ada tulisan set to switch theme. Kalian bisa menggoyangkan atau stack pada tema ini untuk merubah tampilan dari widgetnya. Cara seperti ini. Ini keren ya. Kita dankan seperti ini. Ini tampilan widgetnya dia rubah-rubah setiap kali kita goyangkan dari HP-nya. Sementara untuk icon pack pada tema ini saya ingin di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi walaupun begitu ini terlihat lebih fresh aja. Untuk control center pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan di bagian sini untuk sistemnya sepertinya emang nggak ada perubahan hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Termasuk untuk setelan dan juga setting. Di sini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Dan kalau menurut saya pribadi sini cocok untuk kostumisasi. Selain untuk tampilan widget yang banyak banget untuk pilihan, di sini juga yang unik, dia untuk tampilan widgetnya bisa kalian set untuk merubah tampilan widgetnya. Jadi kalian bisa rubah-rubah tampilan widgetnya tanpa harus merubah ya yang signifikan untuk merubahnya, biasanya disentuh ataupun gimana. Ini cukup kalian goyangkan aja, untuk widgetnya dia akan berubah. Dan ini untuk widgetnya juga keren-keren ya. Ada widget-widget ala-ala iOS gitu, dan ada widget yang cukup keren. Widget yang seperti ini jarang banget digunakan di tema-tema gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen di sini simple ya, simple tapi keren. Dan di sini untuk tampilan di bagian bawah sini, ini hasilnya seperti ini. Kalian bisa tap di bagian sini untuk memunculkan opsi kostumisasi, terutama untuk di bagian lock screen-nya. Ada banyak banget pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Ada widget seperti ini, widget seperti ini nih. Tampilan widgetnya banyak banget ya. Ini keren-keren untuk tampilan widgetnya. Dan ini juga sama ya, bisa kalian set baik yang ada di bagian home screen ataupun di bagian lock screen untuk mengganti tampilan dari widgetnya. Gak hanya itu, di sini untuk switch, di sini ada beberapa shortcut ataupun kostumisasi untuk tampilan di bagian lock screen. Di sini ada dark mode seperti tadi. Nah, kalau saya sih suka untuk di bagian lock screen-nya dia biar light mode aja. Dan di sini ada double klik untuk musik, dan di sini ada double klik untuk setting panel, wallpaper animasi. Untuk wallpaper animasinya ini bisa kalian aktifkan ataupun tanpa kalian nonaktifkan. Itu sama aja ya, nggak ada perubahan. Dia mungkin hanya animasi-animasi wallpaper tertentu. Dan di sini ada tulisan wallpaper. Oke, di sini ada bullet in tema. Dia wallpaper bawaan dari temanya asli. Dan di sini ada select wallpaper. Kalian bisa memilih wallpaper sesuai dengan keinginan kalian. Nanti untuk tampilannya ada di bagian lock screen, terutama untuk wallpaper yang kalian pilih. Dan sini ada synchron in desktop. Untuk scene desktop ini, maka untuk wallpaper yang kalian terapkan di bagian home screen, dia otomatis langsung masuk tampilannya ada di bagian home screen seperti ini. Ini keren ya.
Dan ini juga untuk tampilan dari widgetnya, bisa kalian custom warnanya. Dia tampilan warnanya ada di bagian sini. Dan oke, ini untuk mengaktifkan semua fitur yang ada di bagian home screen, kalian harus memasukkan password. Caranya seperti biasa, kalian masuk ke bagian kustomisasi. Kita ulang dari awal biar kalian nggak bingung ya. Oke, kita masuk ke bagian tema. Dan untuk tema yang ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Refresh Paradise. Ukuran file dari tema ini terbilang kecil ya, hanya 14,3 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Kevin. Dan sekarang kita masuk ke bagian kustomisasinya. Caranya kalian pilih di bagian profil, terus klik di bagian kustomisasi, klik di bagian gaya kunci, pilih tombol gear yang ada di bagian bawah sini. Dan di sini untuk kalian ada enter password, kalian klik aja dan masukkan passwordnya. Untuk passwordnya adalah Kevin. Dan oke, setelah itu kalian klik, dan sini ada beberapa kustomisasi yang walaupun yang bentuk kustomisasinya nggak seribet tema iOS. Kalian bisa coba-coba sendiri untuk di bagian ini, tapi kayaknya nggak terlalu banyak merubah untuk tampilan di bagian lock screen ataupun di bagian home screen. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple unik yang kedua. Oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple unik yang kedua. Kenapa tema ini masuk dalam kategori tema simple dan juga unik? Untuk tema simpelnya di sini emang untuk kategori temanya emang simple banget ya, hanya beberapa bagian sistem aja yang mengalami perubahan. Tapi yang unik dari tema ini, kalian bisa lihat untuk setiap animasi ada di icon pack system. Jadi intinya untuk icon pack system dia semuanya ada animasinya. Kalian bisa lihat untuk musik dia langsung mutar gitu untuk tampilan di bagian icon packnya, dan juga untuk tema di sini juga ada gambar menggambar gitu, dan untuk di sini untuk galeri dia juga ada yang memutar gitu gambar potret gitu. Ini keren ya. Dan untuk aplikasi sistem semuanya ada animasinya. Di sini untuk file dia keren, untuk tampilan dari filenya dia ada kayak buka tutup file gitu. Dan oke, di bagian atas ini untuk widgetnya juga gak simple tapi unik. Ada widget jam, hari, dan juga kalender, itu aja. Tapi di sini ada center ya. Ini keren ya. Dan nanti senternya ikut ke bagian ini ya. Dan ini senternya ada nyala RGB gitu ya, RGB gitu, redup terang. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan, tapi ini aslinya keren ya. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan, tapi untuk indikator baterai dan juga para sinyal tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya, tema ini kompatibel di dual mode, light mode, dan juga dark mode. Sayangnya untuk aplikasi papan telepon, kontak, dan juga aplikasi pesan sistem di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan untuk setelan di sini juga nggak ada perubahan, baik kalian menggunakan light mode ataupun di bagian dark mode gitu. Untuk kontrol volume pertama ini yang asli udah ada perubahan. Di sini untuk kontrol volumenya dirubah di bagian warnanya aja. Untuk bentuk dan juga ukuran dia masih menggunakan tampilan yang standar. Sayangnya untuk tampilan di bagian lock screen tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi untuk wallpaper dari bawaan temanya ini udah keren ya, simple dark gitu. Dan ini keren ya untuk di bagian wallpapernya. Untuk wallpaper tema yang pertama tadi udah aku ganti. Buat kalian yang suka dengan wallpapernya, nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Diego 1. Ukuran file dari tema ini 27,5 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Easy 54. Dan ini temanya kompatibel di MIUI, di HyperOS, dan juga di Android 14. Mungkin ada beberapa bagian yang nggak mengalami perubahan ya. Saya sendiri mungkin emang dari sononya nggak terlalu kompatibel tema ini, terutama untuk di bagian setelan dia emang nggak mengalami perubahan. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema simple, unik, dan juga keren. Walaupun memang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.